Hai, saya Imadi Andiarsana dari Jogja. Saya akan presentasi soal Totality Matters, Beyond Tools and Technology in Distance Learning. Saya selalu ingat dengan nasihat bapak saya ketika mendengarkan orang lain. Beliau selalu bilang, jangan merasa penuh atau jangan merasa sudah bisa gitu. Beliau selalu bilang, kosongkan diri ketika mendengarkan orang lain. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak ini juga berkenan untuk mengosongkan dirinya. Atau mungkin karena teman-teman sudah pasti punya pengetahuan, mungkin tidak mengosongkan, tapi paling tidak menyisakan setengah untuk apa yang akan saya sampaikan. Kalau mau bertanya, silahkan sampaikan pertanyaan sekarang juga lewat ugm.id/tanyaandi. Ada juga di bagian footer, itu akan selalu ada di layar Anda. Saya mau bercerita awalnya tahun 2007 ketika saya bertugas di New York ketika itu. Tahun 2007 tentu saja tidak seperti sekarang suasananya, 13 tahun yang lalu, sangat berbeda. Waktu itu untuk pertama kalinya saya punya ide untuk melakukan distance learning. Saya sudah jadi dosen muda di Geodesi UGM, saya sebenarnya bertugas di New York dan tidak harus mengajar, tapi saya punya ide bagaimana kalau mahasiswa saya berikan satu pengalaman yang menarik, saya akan mengajar mereka dari New York. Saya sampaikan maksud itu kepada senior saya di Geodesi dan diberikan kesempatan. Akhirnya pada malam itu tanggal 17 November kalau tidak salah 2007, saya mengajar untuk pertama kalinya dari New York menggunakan Google Talk namanya waktu itu. Yang menarik adalah mahasiswa saya waktu itu untuk pertama kalinya merasakan pengalaman baru. Dan sorenya menariknya ada seseorang mahasiswa yang waktu itu menuliskan di blognya, waktu itu masih zaman blog, yang berjudul New York Jogja, tidak ada jarak di antara kita. Itu bagi saya sebuah hal yang menyentuh gitu. Kenapa? Karena tindakan kecil itu membuat seseorang tergerak untuk menulis dan untuk mengabadikan itu. Ini baru saja saya search tadi dan masih ada di blog itu 13 tahun yang lalu, dan sekarang saya tunjukkan untuk teman-teman semua. Yang menarik adalah orang yang sama baru saja beberapa hari yang lalu, hari Senin lalu, kontak saya lagi. Ini orang yang sama nih, dia mengajak saya untuk membuat vlog secara kolaboratif karena semuanya sekarang orang ada di rumah, tidak bekerja, dia ingin punya vlog. Dan saya diminta untuk ikut. 13 tahun berlalu kita masih kolaborasi. Kenapa ini terjadi? Karena saya yakin kesan pertama yang saya ciptakan ketika itu mungkin positif bagi dia, dan dia merasa saya adalah orang yang cukup layak diajak kolaborasi 13 tahun kemudian. Saya menggunakan media baru, kalau saya sebutnya dalam pengajaran itu sudah agak lama. Saya adalah seorang blogger sejak tahun 2004. Kemudian saya ubah dari Blogspot menjadi WordPress. Saya juga menggunakan Facebook. Saya menggunakan Twitter. Saya juga pakai Instagram, Line, dan YouTube dengan subscriber sebesar 2,7. Bukan 2,7M tapi 2,7K. Kalau 2,7M ngapain saya ada di sini? Mending saya bikin konten sekarang kan, ingin Atta Halilintar. Oke. Kalau teman-teman iseng sekarang scanning ini tampilan yang ada di layar ini sekarang, di scan atau kunjungi link itu bit.ly/milihmedia, teman-teman akan melihat pilihan seperti ini. Saya lebih suka nonton apa? TV atau YouTube? Kalau teman-teman sekarang melakukan kegiatan ini langsung dijawab di situ, kita akan bisa lihat apa hasilnya. Tapi karena ini tidak live, kita akan skip. Tapi teman-teman mungkin tidak akan heran kalau hasilnya seperti ini. Jika 130-an lebih orang yang menjawab, maka tidak heran kalau 125-an orang akan menjawab YouTube yang lebih disukain. Jadi YouTube itu lebih dari TV kalau kata YouTuber ya. Pertanyaannya adalah apakah yang ditonton di YouTube, ternyata yang suka trending di YouTube dan artinya ditonton lebih banyak orang adalah program TV juga, Indonesian Idol juga, Rumah Uya juga. Jadi artinya ini bukan soal konten, kontennya ternyata sama yang ditonton, hanya mereka menontonnya di media yang berbeda. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya menurut yang saya amati adalah karena kalau kita bisa sesuka hati menikmati sesuatu, kenapa harus mengikuti jadwal? Kita atau semua orang pada dasarnya, apalagi milenial sekarang, mereka tidak suka di jadwal. Mereka ingin nonton Indonesian Idol, sekarang mereka klik di YouTube. Mereka tidak suka diatur jadwal TV.
Nah, inilah sebenarnya yang kemudian menjadi dasar bagi apa yang dikatakan FISC 2017 bahwa learning should be anywhere, anytime. Di mana aja, kapan aja. Jadi mahasiswa atau siswa itu harus merasa bahwa belajar itu bisa kapan saja dan di mana saja. Kapan saja mereka mau, mereka klik gitu. Itu yang menjadi dasar kenapa kita harus merekam atau menggunakan media-media baru. Muncullah kemudian apa yang sekarang kita lihat di dunia, ada Khan Academy. Khan Academy itu adalah sebuah situs yang mengajarkan berbagai macam pelajaran, bukan saja karena kontennya bagus, tapi karena dia direkam. Kenapa direkam itu yang bagus? Karena kalau orang yang belajar matematika, dia perlu penjelasan 10 kali misalnya, atau yang cerdas mungkin perlu 1 kali, tapi yang kurang cerdas mungkin perlu 10 kali. Kalau itu direkam, berarti orang yang tidak terlalu bagus kecerdasannya, dia bisa mengulang-ulang kapan saja. Itu yang tidak terjadi di pelajaran secara live. Ada Udemy, ada Ruang Guru, ada edX yang juga didukung oleh universitas besar seperti MIT, ada kanal pengetahuan UGM misalnya. Selain kontennya harus bagus memang, tapi yang paling penting di situ menurut saya adalah mereka bisa replayable, bisa ditayangkan ulang, sehingga disitulah orang kemudian bisa belajar anytime, anywhere. Lalu pertanyaan sekarang, pakai apa kalau kita mau melakukan semua itu? Pakai teknologi apa? Atau pakai software apa dan segala macam? Oke, saya bukanlah orang yang ahli dalam software, tapi software ini penting juga gitu. Tapi saya bukan orang yang fanatik harus menggunakan ini atau itu. Kalau hari ini misalnya kita menggunakan Google Meet atau Google Hangout atau YouTube Live, kita bisa pakai apa saja. Pertama, Google Hangout. Ini satu cerita dulu. Saya pernah diminta untuk memberikan satu kuliah di Manado, tapi saya tidak bisa melakukan itu. Kemudian karena panitianya bersikeras agar saya mengisi, saya tawarkan bagaimana kalau saya memberikan jarak jauh menggunakan Google Hangout. Jadi yang terjadi adalah saya Google Hangout dari Jogja, connect dengan satu komputer di Manado, kemudian di situ komputernya ditayangkan di layar. Seperti ini hasilnya. Oke, saya terus terang ini kurang begitu jelas tadi, tapi saya coba merekonstruksi dulu pertanyaannya, Pak. Kalau ada kapal berbendera Malaysia, tapi awaknya orang Indonesia, gitu ya, Pak? Betul ya? Ada juga kapal berbendera Malaysia, awaknya Thailand atau Myanmar, gitu ya? Bagaimana sikap kita gitu ya? Baik Pak, ini memang agak kompleks. Jadi pertama yang harus dipahami adalah kita berpedoman kepada flag state istilahnya. Jadi negara yang benderanya muncul. Ini juga adalah live YouTube juga. Nanti akan bisa saya ceritakan dalam diskusi. Sudah juga saya jelaskan di materi yang saya bagikan di kuliah online mudah murah. Ini adalah bagian mahasiswa saya merekam kejadian ketika saya mengajar lewat live YouTube. Misalnya ini yang paling kiri, mereka nonton sambil tiduran. Salah atau benar? Saya tidak tertarik membahas itu, tapi intinya ketika mahasiswa merasa rileks dan merasa tenang, dia bisa belajar kapan saja dengan cara apa saja, itu bagi saya adalah sesuatu yang menarik. Nah, bagaimana kalau kita live YouTube, kita bisa memantau berapa orang yang ikut dan kapan mereka masuk. Misalnya seperti ini ada 58 orang yang ikut kuliah saya waktu itu, padahal pesertanya adalah 60-an, itu di menit ke-9 mereka sudah 58 orang. Jadi ke 10 menit atau 15 menit akan penuh kelasnya. Nah, ini menggunakan itu tadi live YouTube kalau kita ingin menampilkan wajah kita saja. Tapi bagaimana kalau kita ingin menampilkan seperti sekarang ini misalnya, ada tayangan. Kita menggunakan bisa Google Meet seperti sekarang ini, atau bisa juga menggunakan YouTube dan OBS. Open Broadcaster Software. Itu juga sudah saya jelaskan di dalam dokumen yang sudah saya bagikan berjudul Kuliah Online Mudah dan Murah. Terus yang lain, kita bisa juga merekam kuliah kita seperti sekarang Anda saksikan ini di YouTube gitu ya. Ini sudah direkam sebelumnya tentunya. Jadi kuliah kita rekam dengan bahan animasi dan segala macam, kita edit dengan baik lalu ditayangkan di YouTube sehingga bisa diputar oleh mahasiswa kapan saja. Itu hal yang menarik. Atau bisa juga dengan live Instagram. Jangan lupa yang kita hadapi hari ini adalah millennials dan post millennials. Mereka bahkan sudah tidak menggunakan Facebook lagi. Ketika mereka bicara soal sosial media, mereka bicara soal Instagram. Beberapa hari lalu saya mencoba menggunakan live YouTube untuk mengajar. Jadi inti saya kasih dulu bahannya sebelumnya kepada mahasiswa, mereka nonton, lalu ketika tanya jawab saya gunakan live Instagram.
Dan ternyata hasilnya sangat menarik. Kenapa? Karena bagi mereka itu dosen yang telah berkenan untuk memasuki dunia mereka, yaitu dunia sosial media. Jadi selain soal konten itu aja, selain soal kedekatan emosi antara dosen dengan mahasiswanya. Nah, sekarang saya bicara totality matters. Apa maksudnya totality matters? Saya merasa bahwa yang namanya mengajar atau pembelajaran itu bukan teknologi atau alat yang paling penting. Yang paling penting adalah totalitas kita. Kalau saya sebagai seorang guru atau dosen, atau mahasiswa juga atau siswa sebagai pihak yang belajar, totalitas itu harus ada di kedua sisi. Totalitas itu maksudnya apa? Totalitas adalah pertama niat, kalau menurut saya sih, niat untuk melakukan proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau saya dalam hal ini, saya merasa mengajar adalah satu yang saya senangi, gitu, passion saya. Mungkin untuk sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, saya dulu bekerja di Astra, di Unilever juga, tapi kemudian saya memutuskan untuk kembali ke UGM itu karena memang ada niat di dalamnya. Jadi ada passion di situ. Itu pertanyaan pertama sebenarnya harus kita jawab ketika kita memutuskan untuk menjadi guru atau menjadi dosen. Do we have passion? Jadi saya berdiri di depan kelas itu karena memilih atau karena saya nggak punya pilihan lain. Itu menurut saya itu penting sekali. Baru kemudian kita bicara soal mengajar yang baik, metode yang baik untuk mengajar. Makanya menurut saya totality matters. Apa contohnya? Ini adalah satu contoh saja. Ketika saya bertugas di US, saya tahu saya harusnya tidak mengajar, tapi kemudian bisa mengganti kelas. Tetapi untuk menunjukkan bahwa saya serius dengan kelas saya, dengan apa yang saya lakukan, saya coba lakukan sambungan dari US untuk mengajar di UGM gitu. Nah, karena ini terjadi di pagi hari, subuh, ini bayangkan US dan Jogja itu beda waktunya 12 jam, dan karena itu adalah malam hari di US atau dini hari, agar tidak mengganggu orang lain, saya pergi ke kamar mandi untuk melakukan kuliah ini. Nah, memang tidak begitu efektif dalam arti ya tentu tidak akan sebagus kalau kita mempersiapkannya dengan baik atau di tempat yang baik. Tapi ketika saya tunjukkan semua itu kepada mahasiswa, ada satu empati dan simpati dari mereka. Oh, dosennya ternyata totalitas ketika melakukan sesuatu, itu yang kemudian membuat mereka merasa lebih bersemangat gitu ketika belajar. Jadi bukan soal konten saja. Ini di Boston 2015. Saya juga pernah dalam perjalanan ke Cina harus mengajar juga. Saya mencoba untuk mengajar dari bandara. Masalahnya adalah koneksi internet tidak bagus ketika itu, di Jogja terutama. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya menunggu boarding, saya rekam kuliah saya menggunakan OBS atau Open Broadcaster software tadi. Nah, saya rekam, kemudian saya upload ke YouTube, lalu link itu saya kasih ke mereka. Bayangkan yang saya lakukan adalah ini di ruang tunggu, saya rekam secepatnya, terus sambil saya upload untuk saya menuju ke tempat boarding. Jadi karena waktunya sudah mepet sekali. Nah, itu saya ceritakan juga kepada mahasiswa. Kenapa story itu penting? Karena harus ada unsur cerita, unsur perjuangan yang mereka pahami gitu. Sehingga ketika mereka memahami bukan saja konten, tapi juga konteks cerita di balik itu, mereka menjadi mendapatkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan sekedar konten. Itu yang saya perlu menceritakan hal seperti itu kepada mahasiswa saya. Nah, orang juga tanya kepada saya apakah studionya harus bagus, apakah alatnya bagus. Enggak juga. Ini adalah studio saya di kamar, yang seperti yang saya gunakan sekarang ini juga. Jadi saya kadang-kadang kalau tidak ada meja, kalau mejanya tuh cahayanya kurang bagus, saya gunakan kursi, lalu saya tumpuk dengan kardus bekas. Di atas kardus bekas itu saya taruh laptop. Dan ternyata tidak menghambat juga jika memang kita berniat. Nah, lalu tantangan dan solusinya apa? Pertama, tantangannya adalah semua orang akan merasa, apalagi yang senior, akan merasa, aku gagap teknologi, aku tidak tahu apa itu Mentimeter, apa itu Google Meet, apa itu Zoom, apa itu Webex. Oke, saya paham. Saya pun mungkin akan menjadi orang seperti itu 20-30 tahun yang akan datang. Tapi gini, yang saya juga percaya sehari ini adalah kita punya generasi muda. Kalau kita dosen yang senior atau guru yang senior, kenapa kita tidak bersahabat saja dengan siswa atau mahasiswa kita? Ajak mereka untuk melakukan ini semua gitu. Coba bayangkan ketika Anda ingin melakukan kuliah online, panggil satu atau dua asisten kita, saya yakin mereka dengan sangat baik bisa membantu dan bisa menyelesaikan semua persoalan kita. Kita nggak harus melakukannya sendiri kok. Atau camera phobia, banyak orang bilang, aduh aku nggak terbiasa di depan kamera. Aku tidak enak kalau depan kamera, wajahku nggak bagus, atau nanti aku gugup segala macam. Oke, saya paham itu. Ada namanya scopophobia, orang yang memang tidak nyaman di depan kamera. Kalau Anda merasa tidak nyaman, it's okay. Tapi
Jangan terlalu cepat menuduh diri bahwa ini saya memang tidak bisa seperti itu. Yang pertama kali bisa dilakukan, mungkin tidak harus menunjukkan wajah. Rekam saja seperti ini yang menunjukkan layar saja. Tidak harus ada wajahnya misalnya. Oke, itu salah satu solusi. Yang lain, kita bilang, oh it's not me. Saya tuh nggak terbiasa begitu. Saya tuh orangnya di belakang layar. Saya orangnya tuh bukan orang yang outgoing dan segala macam. Oke, mungkin itu benar, tapi mungkin salah juga. Jangan-jangan kita menjadi orang yang tidak outgoing karena kita sudah menuduh diri kita seperti itu dari awal. Bahwa kita tidak outgoing, bahwa kita seperti ini, kita seperti itu. Kalau bagi saya akan coba, saya punya satu prinsip yang mungkin juga teman-teman tahu, fake it until you make it. Kita mungkin bisa berpura-pura atau berusaha dulu dengan sekeras-kerasnya untuk menjadi sesuatu yang kita tidak inginkan tadi. Dicoba 2, 3 kali sampai 57 kali. Kalau memang benar-benar tidak bisa, baru kita berhak mengatakan, this is not me. Jadi yang terakhir adalah ini soal mindset. Kalau kita memang menginginkan suatu interaksi yang baik dengan mahasiswa atau siswa kita sendiri yang akan mengubah pola pikir kita untuk melakukan yang terbaik. Sekarang adalah 2020. Siapa nanti di tahun 2030 yang nelpon kita dari seberang benua atau mungkin dari seberang planet untuk mengajak kita kolaborasi seperti Farid mengajak saya kolaborasi tahun 2020? Itu tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih.